Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustam, NIM 193104173, kelas PJKRE angkatan 2019, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran dan prestasi gerak belajar tugas motorik. Yang pertama yaitu A. Pelajaran atau pembelajaran. 1. Pengertian pelajaran atau pembelajaran. Secara umum, pengertian pembelajaran adalah upaya yang dilakukan untuk membantu seseorang atau sekelompok orang sedemikian rupa dengan maksud supaya di samping tercipta proses belajar juga sekaligus supaya proses belajar menjadi lebih efisien dan efektif. Itulah sebabnya Darsono 2020 mengemukakan bahwa pengertian pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Pengertian pembelajaran adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh guru agar siswa belajar. Dari sudut pandang siswa, pembelajaran merupakan proses yang berisi seperangkat aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Abidin 2012 ayat 3. Pembelajaran harus direncanakan sedemikian rupa sehingga siswa dapat mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Rancangan pembelajaran atau desain pembelajaran adalah praktik penyusunan media, teknologi, komunikasi, dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Proses ini berisi penentuan status awal dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, dan merancang perlakuan berbasis media untuk membantu terjadinya transisi. Idealnya, proses ini berdasar pada informasi dari teori belajar yang sudah teruji secara pedagogis dan dapat terjadi hanya pada siswa, dipandu oleh guru, atau dalam latar berbasis komunikasi. Hasil dari pembelajaran ini dapat diamati secara langsung dan dapat diukur secara ilmiah atau benar-benar tersembunyi dan hanya berupa asumsi. Dalam mengelola pengertian pembelajaran, guru melaksanakan berbagai langkah kegiatan. Salah satunya adalah merancang pembelajaran dengan perencanaan pembelajaran yang disusun untuk memenuhi harapan dan tercapainya tujuan pembelajaran. Perencanaan yang dimaksud yakni suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, diserta dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan ditetapkan. UNO 2008 ayat 2. Perencanaan atau perencanaan ini sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Itulah sebabnya dalam belajar, siswa tidak hanya berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar, tetapi mungkin berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Oleh karena itu, pembelajaran memusatkan perhatian pada bagaimana membelajarkan siswa dan bukan pada apa yang dipelajari siswa. UNO 2008 2-3. Perencanaan proses pembelajaran meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Menurut Wikipedia, pengertian pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan
penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Di sisi lain, pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, tetapi sebenarnya mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar agar peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan. Aspek kognitif juga dapat mempengaruhi perubahan sikap, aspek afektif, serta keterampilan aspek psikomotor seorang peserta didik. Namun proses pengajaran ini memberikan kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan pengajar saja. Sedangkan pembelajaran menyeratkan adanya interaksi antara pengajar dengan peserta didik. Kemudian yang kedua, tujuan pelajaran atau pembelajaran. Tujuan pelajaran pada hakikatnya adalah rumusan tentang perilaku hasil belajar, kognitif, psikomotor, dan afektif yang diharapkan untuk dimiliki atau dikuasai oleh si pelajar setelah si pelajar mengalami proses belajar dalam jangka waktu tertentu. Yang menjadi kunci dalam rangka menentukan tujuan pembelajaran adalah kebutuhan siswa, mata ajaran, dan guru itu sendiri. Berdasarkan kebutuhan siswa dapat ditentukan apa yang hendak dicapai dan dikembangkan dan diapresiasikan. Berdasarkan mata ajaran yang ada dalam petunjuk kurikulum dapat ditentukan hasil-hasil pendidikan yang diinginkan. Guru sendiri adalah sumber utama tujuan bagi para siswa dan dia harus mampu menulis dan memilih tujuan pendidikan yang bermakna dan dapat diukur. Suatu tujuan pembelajaran sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, tujuan itu menyediakan situasi atau kondisi untuk belajar. Misalnya dalam situasi bermain peran. Kemudian B, tujuan mendefinisikan tingkah laku siswa dalam bentuk dapat diukur dan dapat diamati. Dan C, tujuan menyatakan tingkat minimal perilaku yang dikehendaki. Misalnya pada peta Pulau Jawa, siswa dapat mewarnai dan memberi label pada sekurang-kurangnya 3 gunung utama. Kemudian yang ketiga yaitu komponen dalam memahami pengertian pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan interaksi secara dua arah, sehingga seluruh komponen terkait harus memiliki hubungan timbal balik yang baik pula. Komponen-komponen dalam memahami pengertian pembelajaran diantaranya: 1. Guru atau pendidik atau guru dikatakan baik jika memiliki kemampuan dan kapasitas dalam memotivasi peserta didik agar melaksanakan belajar dengan kesenangan. Dengan motivasi yang diberikan, diharapkan peserta didik dapat menerima materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang akan diaplikasikan pada kehidupan bermasyarakat. Jika pendidik dan peserta didik dapat memahami pengertian pembelajaran dengan baik dan benar, tujuan pembelajaran dalam memperoleh ketuntasan produk belajar akan tercapai. Begitu pula kompetensi pembelajaran akan terurai dan teraplikasikan dengan baik. Pendidik memegang peranan penting dalam mengatur proses belajar mengajar, sehingga makna dari definisi pembelajaran terakumulasi di dalam sistematika belajar integral. Tindakan pendidik dalam wujud pengertian pembelajaran diantaranya memberikan materi, semangat aplikasi diri yang baik, refleksi pembelajaran, memberikan proses belajar mengajar yang kondusif dan menyenangkan. Pendidik yang baik memiliki kemampuan dan kapasitas dalam menangani suatu situasi dan kondisi. Dengan kata lain, dapat mengintegrasikan kegiatan belajar mengajar dengan metode pembelajaran yang seimbang dan dinamis. Kemudian 2, peserta didik. Peranan peserta didik dalam proses pembelajaran guna memahami pengertian pembelajaran adalah sebagai penerima materi dan pembelajar. Seorang peserta didik memiliki hak untuk menanyakan apa yang tidak dia ketahui pada pendidik. Ini merupakan acuan sederhana dalam kegiatan belajar mengajar. Di samping itu,
Peserta didik harus mampu memberikan kontribusi yang sama dalam pencapaian kompetensi belajar dan ketuntasan produk. Diharapkan peserta didik dapat menyeimbangkan atau bersinergi dalam menciptakan kegiatan belajar mengajar yang baik. Kemudian 3, media pembelajaran dalam pemahaman pengertian pembelajaran adalah perantara yang digunakan saat proses pembelajaran berlangsung. Media dapat berupa alat komunikasi maupun teknologi seperti komputer, televisi, radio. Selain itu, internet juga dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Penggunaan media tersebut bertujuan untuk memudahkan proses pembelajaran sehingga materi dari pendidik dapat tersampaikan dan diterima dengan baik. Sekali lagi, pemahaman pengertian pembelajaran dapat terjadi dikarenakan komunikasi dua arah antar pendidik dan peserta didik. Kemudian keempat yaitu materi pembelajaran. Materi yang diberikan mencakup 3 aspek penting, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotorik. Dengan ketiga aspek itu, hasil proses pembelajaran dengan tujuan pemahaman atau pengertian pembelajaran dapat dioptimalkan. Sementara itu, materi pembelajaran yang diberikan dapat berupa konsep-konsep yang ditanamkan pada peserta didik. Kemudian yaitu 4. Prinsip dalam pemahaman pengertian pembelajaran. 1. Motivasi. Walaupun motivasi dapat timbul secara langsung dalam diri maupun terlebih dahulu harus diberikan oleh orang lain seperti guru, orang tua maupun teman. Proses pembelajaran yang baik akan membangkitkan motivasi peserta didik. Motivasi terkait erat dengan minat dalam proses pembelajaran guna mencapai pemahaman pengertian pembelajaran. Motivasi berfungsi sebagai pemompa semangat anak didik agar terus terpacu untuk belajar. Anak didik dengan motivasi belajar yang tinggi akan terus bersemangat untuk menyelidiki apa yang disukainya, sehingga ia akan belajar dengan lebih giat. Motivasi dapat diamati dengan mudah melalui tingkah laku yang ditunjukkan anak didik. Anak didik yang memiliki motivasi tinggi akan memiliki semangat dan rasa tidak kenal menyerah dalam belajar sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu keaktifan proses pembelajaran guna pemahaman pengertian pembelajaran. Yang pasif tentunya tidak akan efektif. Sebisa mungkin peserta didik harus didorong untuk aktif, baik aktif bertanya maupun aktif menyampaikan aspirasi dan keinginannya. Keaktifan dapat ditunjukkan dengan kegiatan fisik yang dapat mudah ditangkap seperti bertanya, membaca, menulis, dan mendengar. Sementara keaktifan yang sulit diamati berupa kegiatan psikis yang melibatkan otak seperti mencari pemecahan masalah, memahami konsep, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu terlibat langsung proses pembelajaran guna pemahaman pengertian pembelajaran dapat teraplikasikan secara baik apabila suatu tindakan belajar dilakukan sendiri oleh peserta didik, bukan pembelajaran yang diwakilkan. Peserta didik mengalami proses belajar dan mengamati setiap detailnya sehingga ia mampu mendeskripsikan apa yang ia alami. Contohnya, seorang ingin tahu cara membuat batik. Dia belajar melalui buku atau sekedar mendengar cerita dari pembuat batik. Akan kurang efektif karena kesempatan untuk beraktivitas dan mencari tahu sendiri tidak diberikan. Kemudian 4. Pengulangan ibarat pisau yang diasah berkali-kali akan semakin tajam. Pengulangan materi pelajaran yang telah didapat juga dapat mempertajam ingatan. Pengulangan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Menuliskannya kembali setelah membaca, membuat catatan kecil, atau melakukan tanya jawab dengan teman mengenai materi yang sudah dipelajari. Kemudian 5. Tantangan belajar dapat diumpamakan sebagai medan yang sulit sehingga untuk mengatasinya diperlukan kemampuan untuk menaklukkan medan tersebut. Caranya, peserta didik diberikan motivasi untuk mengubah tantangan yang sulit tadi menjadi sesuatu yang menyenangkan dengan caranya sendiri. Semangat untuk menyelesaikannya pun akan timbul. Jika tantangan dapat diatasi, tujuan belajar pun tercapai. Dalam pencapaiannya, peserta didik dipahamkan akan pengertian pembelajaran melalui tantangan nyata secara materi ataupun psikologi. Kemudian B. Prestasi gerak belajar. 1. Pengertian prestasi. Prestasi belajar siswa tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar karena belajar merupakan suatu proses, sedangkan prestasi belajar adalah hasil dari proses pembelajaran tersebut. Bagi seorang anak, belajar merupakan suatu kewajiban. Berhasil atau tidak seorang anak dalam pendidikan tergantung pada proses belajar yang dialami oleh anak tersebut.
Kemudian prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok. Jamara 1994 ayat 19. Kata prestasi berasal dari bahasa Belanda prestasie yang berarti hasil usaha. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi belajar didefinisikan sebagai hasil penilaian yang diperoleh dari kegiatan persekolahan yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian. Menurut Wikipedia, prestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya hasil dari usaha. Prestasi diperoleh dari usaha yang telah dikerjakan. Dari pengertian prestasi tersebut, maka pengertian prestasi diri adalah hasil atas usaha yang dilakukan seseorang. Prestasi dapat dicapai dengan mengandalkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual, serta ketahanan diri dalam menghadapi situasi segala aspek kehidupan. Karakter orang yang berprestasi adalah mencintai pekerjaan, memiliki inisiatif dan kreatif, pantang menyerah, serta menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. Karakter-karakter tersebut menunjukkan bahwa untuk meraih prestasi tertentu, prestasi adalah hasil yang telah dicapai seseorang dalam melakukan kegiatan. Gagne 1985 ayat 40 menyatakan bahwa prestasi belajar dibedakan menjadi 5 aspek, yaitu kemampuan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, sikap dan keterampilan. Menurut Bloom dalam Suharsimi Arikunto 1990 ayat 110 bahwa hasil belajar dibedakan menjadi 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik. Peserta prestasi merupakan kecakapan atau hasil konkret yang dapat dicapai pada saat atau periode tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, prestasi dalam penelitian ini adalah hasil yang telah dicapai siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, pengertian gerak. Gerak merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perpindahan yang terjadi pada suatu benda terhadap benda lainnya. Suatu benda hanya dapat dikatakan bergerak apabila benda tersebut berpindah tempat ataupun berubah posisinya. Perpindahan tempat ataupun perubahan posisi sendiri biasanya dilihat menggunakan acuan tertentu. Jika sebuah benda tidak mengalami perubahan posisi terhadap benda acuan, maka benda tersebut tidak dapat dikatakan bergerak terhadap benda acuannya. Meskipun begitu, benda tersebut mungkin saja bergerak terhadap benda acuan yang lain. Misalnya, orang yang menaiki mobil dari kota A ke kota B. Orang tidak bergerak terhadap mobil, tetapi bergerak terhadap kota A. Kemudian, pengertian gerak menurut para ahli. Pertama, A. Kamajaya. Menurut Kamajaya, gerak merupakan sebuah kedudukan terhadap suatu titik acuan ataupun titik yang menjadi patokannya. B. Ruslan Tri S dan Cahyo W. Menurut Ruslan Tri S dan Cahyo W, pengertian gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain ataupun terhadap titik acuan tertentu. C. KBBI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gerak merupakan suatu peralihan tempat ataupun kedudukan, baik sekali maupun berulang kali. D. Ilmu biologi. Dalam ilmu biologi, gerak merupakan salah satu cara merespon rangsangan yang diterima. Gerak merupakan salah satu karakteristik ataupun ciri makhluk hidup yang akan tampak ketika makhluk hidup tersebut diberi rangsangan. Ilmu fisika. Dalam ilmu fisika, gerak merupakan proses perpindahan suatu benda terhadap benda lainnya dari suatu tempat acuan ke tempat lainnya. F. Sri Murtomo. Menurut Sri Murtomo, pengertian gerak adalah perpindahan tempat ataupun posisi dari suatu posisi ke posisi yang lain. Kemudian G. Rifson Umar. Menurut Rifson Umar, gerak merupakan perubahan kedudukan ataupun posisi. Kemudian 3. Pengertian belajar. Belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang terjadi karena adanya interaksi aktif antara individu dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan-perubahan yang bersifat relatif tetap dalam aspek-aspek kognitif, psikomotor, dan afektif.
Perubahan tersebut dapat berubah sesuatu yang sama sekali baru atau penyempurnaan atau peningkatan dari hasil belajar yang telah diperoleh sebelumnya. Untuk memahami tentang pengertian belajar di sini akan diawali dengan mengemukakan beberapa definisi tentang belajar. Ada beberapa pendapat para ahli tentang definisi tentang belajar. Menurut Slavin dalam Katarina Trianni 2004, belajar merupakan proses perolehan kemampuan yang berasal dari pengalaman. Menurut Gardner dalam Cacarina Trianni 2004, belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling terkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Cronenberg, Harlow, Spears, dan Gage dalam Sardiman AM 2005 ayat 20 sebagai berikut. Cronenberg memberikan definisi, learning is shown by a change in behavior as result of experience. Belajar adalah memperlihatkan perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Kemudian Harold Spears memberikan batasan, learning is to observe, to read on initiate, to try something themselves, to listen, to follow direction. Belajar adalah mengamati, membaca, berinisiasi, mencoba sesuatu sendiri, mendengarkan, mengikuti penunjuk atau arahan. Kemudian 3, Gage mengatakan learning is change in performance as result of practice. Belajar adalah perubahan dalam penampilan sebagai hasil praktek. Sedangkan menurut Bill Gridley dalam Udin S. Winataputra 2008, pengertian belajar adalah proses yang dilakukan manusia untuk mendapatkan aneka ragam kompetensi, skill, attitude, kemampuan, kompetensi, keterampilan, skill, dan sikap attitude tersebut diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat. Belajar merupakan kegiatan yang terjadi pada semua orang tanpa mengenal batas usia dan berlangsung seumur hidup. Long life education. Belajar merupakan usaha yang dilakukan seseorang melakukan interaksi dengan lingkungannya untuk merubah perilakunya. Dengan demikian, hasil dari kegiatan belajar adalah berupa perubahan perilaku yang relatif permanen pada diri orang yang belajar. Perubahan tersebut diharapkan adalah perubahan perilaku positif. Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mana suatu kegiatan belajar berasal atau berubah lewat reaksi dari suatu situasi yang dihadapi, dengan keadaan bahwa karakteristik dari perubahan aktivitas tersebut tidak dapat dijelaskan dengan dasar kecenderungan reaksi asli, kematangan atau perubahan sementara dari organisme. Learning is to process by which an activity that the characteristic of the change in activity cannot be explained on the basis of native response tendencies, maturation, and temporary states of organism. Hilger and Bauer 1996 ayat 2 dalam Jogianto 2006 ayat 12. Dari beberapa pengertian atau definisi di atas dapat disimpulkan bahwa belajar itu senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. Juga belajar itu akan lebih baik kalau si subjek belajar itu mengalami atau melakukannya, jadi tidak bersifat verbalistik. Belajar sebagai kegiatan individu sebenarnya merupakan rangsangan individu yang dikirim kepadanya oleh lingkungan. Dengan demikian, terjadinya kegiatan belajar yang dilakukan oleh seorang individu dapat dijelaskan dengan rumus antara individu dan lingkungan. Menurut Udin S. Winataputra 1995 ayat 2, dikemukakan bahwa learning belajar mengandung pengertian proses perubahan yang relatif tetap dalam perilaku individu sebagai hasil dari pengalaman. Pengertian belajar juga dikemukakan oleh Slameto 2003 ayat 2, yakni belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Selaras dengan pendapat di atas, Turusan Hakim 2000
Ayat 1 mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain. Hal ini berarti bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seseorang diperlihatkan dalam bentuk bertambahnya kualitas dan kuantitas kemampuan seseorang dalam berbagai bidang. Dalam proses belajar, apabila seseorang tidak mendapatkan suatu peningkatan kualitas dan kuantitas kemampuan, maka orang tersebut sebenarnya belum mengalami proses belajar, atau dengan kata lain, ia mengalami kegagalan di dalam proses belajar. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai materi pelajaran dan prestasi gerak belajar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.